Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan perencanaan program gizi kami pada Ibu Hamil Kek di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Anggota kelompok kami ada Bella Putri Alwanda, Dia Oktiang Raini, Ratu Mega Nur Puspita Dewi, Anissa Rizky Nuraini, dan Cut Mutia Meuraksa. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama ada latar belakang, yaitu kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak hanya terbatas dari gangguan secara fisik, mental, dan sosial, tetapi kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif. Dengan demikian, upaya kesehatan yang dilakukan diarahkan pada upaya yang dapat mengarahkan masyarakat mencapai kesehatan yang cukup agar hidup produktif. Dengan menyelenggarakan makanan yang aman dan higienis, maka akan dapat mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Agar dapat terbebas dari bakteri, makanan yang akan disajikan harus memenuhi syarat higien dan sanitasi yang tepat serta harus terjaga kualitasnya. Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia. Yang berasal dari hewan disebut protein hewani, dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu disebut protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Islam itu tidak melarang manusia, baik laki-laki maupun wanita, untuk menikmati kehidupan dunia seperti makanan dan minuman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-31, yaitu makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, tetapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam pandangan Islam, terma makanan higienis dan bergizi dekat dengan istilah makanan-makanan yang halal dan thayyib. Untuk itu, penulis lebih dahulu memaparkan terminologi halal dan thayyib. Halal berasal dari kata hala yang berarti tidak terikat atau lepas. Hal ini dapat dimaknai bahwa sesuatu yang dikatakan halal adalah ketika ia terlepas dari ikatan bahaya, baik bahaya duniawi maupun bahaya ukhrawi. Selain itu, kata halal juga mengandung arti boleh. Dalam etimologi, hukum halal mencakup segala sesuatu yang dibolehkan oleh agama, baik kebolehan yang bersifat mubah atau boleh, kebolehan yang bersifat makruh, anjuran yang ditinggalkan, maupun kebolehan yang bersifat sunnah. Gizi dan nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Nutrisi dan gizi yang baik ketika kehamilan sangat membantu ibu hamil dan janin tetap sehat. Asupan gizi pada masa kehamilan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk kesehatan kandungan ibu hamil. Asupan gizi yang baik mencakup 4-5 sehat sempurna, pertumbuhan perkembangan, serta kesehatan yang optimal bergantung pada nutrisi yang baik serta jumlah dan kualitas nutrisi yang dikonsumsi. Sejak merabaknya COVID-19, banyak anjuran untuk mengkonsumsi suplemen atau vitamin untuk menambah daya tahan tubuh pada ibu hamil. Suplemen ini merupakan produk yang mengandung satu atau lebih vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan serat. Suplemen bukan pengganti makanan sepenuhnya, tetapi kita perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu hamil adalah salah satu kelompok yang paling rawan terhadap masalah gizi. Masalah gizi yang dialami ibu hamil sebelum atau selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Masalah gizi yang dialami ibu hamil seperti kekurangan energi kronis atau KEG, anemia, dan kurang yodium. Menurut Jalal dan Sumali 98, sekitar 41% ibu hamil mengalami KEG, lalu 51% mengalami anemia gizi, dan 25% mengalami kekurangan yodium. Prevalensi anemia gizi zat besi pada ibu hamil sebesar 40,1%. Penyebab kekurangan energi kronik atau KEG pada ibu hamil yaitu tidak tercukupi asupan energi dan protein. Resiko wanita hamil mengalami KEG apabila lila atau lingkar lengan atas yang memiliki kurang dari 23,5 cm. KEG pada ibu hamil
yang dapat menyebabkan kematian secara tidak langsung dan pada anak dapat menyebabkan berat badan lahir rendah atau BBLR. BBLR juga dapat mengakibatkan kematian serta polisodin dan BBLR juga dapat mengakibatkan kematian serta tumbuh kembang anak mengalami gangguan. Next. Selanjutnya ada tujuan ya. Tujuan umumnya menurunkan prevalensi KEK pada ibu hamil di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Tujuan khususnya menganalisis dan memberi gambaran implementasi program penanggulangan KEK pada ibu hamil di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Manfaat programnya bagi masyarakat atau ibu hamil, memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya ibu hamil supaya lebih memperhatikan status gizinya. Bagi penulis diharapkan dapat menjadi informasi yang baik bagi institusi pendidikan dalam menangani masalah kesehatan khususnya masalah gizi sedini mungkin. Selanjutnya ada tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Nisa atau Mutia. Selanjutnya ada pengertian KEK. Kekurangan energi kronis merupakan salah satu masalah kurang gizi yang sering terjadi pada wanita hamil. Penyebab KEK dalam jangka waktu yang cukup lama. KEK, kekurangan energi kronis merupakan keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Dapat terjadi pada wanita usia subur atau WUS dan pada dikatakan KEK jika cm. Kurang energi kronik pada ibu hamil dilatar belakangi oleh kehamilan dengan satu atau lebih keadaan 4 ral, yaitu ke bawah di yang pertama ada terlalu muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun, terlalu tua, usia lebih dari 45 tahun, terlalu sering, jarak antara kelahiran kurang dari 2 tahun, dan yang terakhir ada terlalu banyak, jumlah anak lebih dari 3 orang. Ibu hamil adalah orang yang sedang dalam proses pembuahan untuk melanjutkan keturunan. Kehamilan merupakan masa kehidupan yang penting. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan saat proses kelahiran. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu adalah keadaan gizi. Ibu hamil yang menderita KEK mempunyai risiko kematian ibu mendadak pada masa perinatal atau risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Tanda-tanda seseorang wanita yang hamil. Yang pertama, ibu berhenti haid. Next, Yang kedua, payudara mulai membesar dan mengeras. Yang ketiga, pada pagi hari ibu sering muntah-muntah, pusing, dan mual letih. Yang keempat, semakin hari perut seorang wanita hamil akan membesar dan pada saat usia kehamilan 6 bulan, puncak rahim setinggi sekitar pusat. Dan yang kelima, sifat ibu berubah-ubah. Misalnya, ibu lebih suka makan yang asam, rujak, mudah tersinggung, dan sebagainya adalah normal. Next. Kebutuhan gizi masa hamil. Selama hamil, metabolisme energi dan zat gizi lain dalam tubuh meningkat. Peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi lain dibutuhkan untuk pertumbuhan janin di dalam kandungan, pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Defisiensi kebutuhan zat gizi selama hamil dapat mengakibatkan pertumbuhan janin yang tidak sempurna. World Health Organization menganjurkan jumlah tambahan energi untuk ibu hamil trimester 1 adalah 150 kilokalori dalam satu hari. Untuk ibu hamil trimester 2 dan 3, ibu hamil memerlukan tambahan energi sebesar 350 kilokalori dalam satu hari. Selain kebutuhan energi, kebutuhan protein selama hamil juga meningkat hingga 68% dari sebelum hamil. Oleh karena itu, negara Indonesia melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG tahun 1998 menganjurkan penambahan protein 12 gram per hari selama masa kehamilan. Next. Seorang wanita hamil akan mengalami peningkatan volume darah. Hal ini menyebabkan kebutuhan zat
akan zat besi juga meningkat. Jumlah zat besi yang dibutuhkan selama hamil sekitar 800 sampai 1000 mg, di antaranya untuk mencukupi kebutuhan peningkatan sel darah merah yang membutuhkan zat besi 300 sampai 400 mg zat besi hingga umur kehamilan 32 minggu. Untuk memenuhi kebutuhan janin sekitar 100 sampai 200 mg zat besi dan untuk memenuhi pertumbuhan plasenta sekitar 100 sampai 200 mg zat besi. Zat besi akan hilang sekitar 190 mg saat melahirkan. Di Indonesia, melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG tahun 1998, mengemukakan jika seseorang wanita hamil membutuhkan tambahan zat besi rata-rata 20 mg per hari. Faktor penyebab kek pada ibu hamil yang pertama ada pendapatan ibu hamil. Menurut Amirullah tahun 2008, pendapatan keluarga yang terbatas sangat mempengaruhi kondisi suatu keluarga termasuk status kesehatan dari seluruh anggota keluarga. Salah satunya yaitu dalam pemenuhan kebutuhan makanan yang memiliki nilai gizi dengan jumlah yang cukup. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka status gizi ibu hamil cenderung lebih baik, sehingga lebih kecil kemungkinan untuk berisiko kek dibandingkan dengan ibu hamil yang berasal dari status sosial ekonomi rendah. Lalu yang kedua ada pekerjaan ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bekerja mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih daripada ibu yang tidak bekerja, karena pada ibu yang bekerja akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga lebih mempunyai banyak peluang juga untuk mendapatkan informasi seputar keadaannya. Lalu yang ketiga, tingkat pendidikan ibu hamil. Seseorang dengan pendidikan rendah belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi. Next. Dibandingkan dengan orang lain yang pendidikannya lebih tinggi. Sekalipun berpendidikan rendah, kalau orang tersebut rajin mendengarkan atau melihat informasi mengenal gizi, bukan mustahil pengetahuan gizinya akan menjadi lebih baik. Perlu dipertimbangkan bahwa faktor tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih beresiko mengalami kek dibandingkan yang berpendidikan tinggi. Next. Lalu yang keempat ada usia ibu hamil. Kehamilan pada ibu yang berumur muda menyebabkan terjadinya kompetensi makanan antara janin dengan ibu yang masih dalam masa pertumbuhan. Ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun memiliki risiko kek yang lebih tinggi, bahkan ibu hamil yang umurnya terlalu muda dapat meningkatkan risiko kek. Usia 20-35 tahun merupakan usia yang dianggap aman untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Karena usia kurang dari 20 tahun, kondisi fisik terutama organ reproduksi belum 100% siap menjalani masa kehamilan dan persalinan. Sedangkan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun merupakan keadaan yang next dikategorikan dalam resiko tinggi terhadap kelainan bawaan serta adanya penyulit selama kehamilan. Dan selanjutnya ada paritas atau jumlah anak ibu hamil yang mempunyai paritas lebih dari 4 orang lebih beresiko kek dibandingkan dengan ibu yang mempunyai paritas kurang dari 4 orang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi kesehatan ibu hamil sangat dipengaruhi oleh umur, paritas, penyakit infeksi, dan riwayat kesehatan kehamilan seperti keguguran dan pendarahan. Bahkan pada ibu hamil yang mengalami kek, faktor terlalu sering dan terlalu banyak melahirkan juga menjadi penyebab tidak langsung pada kematian ibu hamil. Lalu yang selanjutnya, ada jumlah asupan makan, kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak daripada kebutuhan wanita yang tidak hamil. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian diri dari perbedaan fisiologi selama kehamilan. Hal inilah yang menyebabkan jumlah asupan makanan yang biasanya dikonsumsi ibu selama hamil tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Akhirnya menyebabkan ibu hamil kekurangan nutrisi yang adekuat yang menyebabkan faktor risiko terjadinya kek pada ibu hamil. Selanjutnya, ada dampak kek pada ibu hamil. Kek pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi antara lain yang pertama ada pada ibu, yaitu ibu lemah dan kurang nafsu makan, pendarahan pada masa kehamilan, anemia, dan kemungkinan terjadi infeksi semakin tinggi. Pada waktu salinan, yaitu pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, pendarahan postpartum, persalinan dengan tindakan operasi sesar cenderung meningkat. Lalu, yang ketiga ada pada janin, yaitu keguguran atau abortus, bayi lahir mati, cacat bawaan, keadaan umum dan kesehatan bayi baru lahir kurang, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum, BBLR pada ibu menyusui, produksi atau volume ASI berkurang, lalu anemia, kemudian terjadi infeksi lebih tinggi, ibu lemah dan kurang nafsu makan.
Selanjutnya ada metode lokasi yang dipilih Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Namun karena sedang berlangsung program pemerintah yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat, program penyuluhan dilaksanakan dengan metode daring atau melalui aplikasi Zoom untuk program penyuluhan dan aplikasi WhatsApp untuk program konseling. Waktunya program penyuluhan dilaksanakan pada Juli 2021 dan program konseling dilaksanakan pada 17 Juli 2021. Sasaran programnya yaitu ibu hamil yang memiliki resiko KEK di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jumlah sasaran pada program ini sebanyak responden. Gambaran programnya yaitu program dilaksanakan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan, mulai dari persiapan hingga monitoring dan evaluasi. Program yang dilaksanakan adalah penyuluhan tentang KEK ibu hamil. Setelah responden mendapatkan penyuluhan, akan dilakukan intervensi terkait pengetahuan responden terkait materi penyuluhan, dilakukan dengan post-test dan program selanjutnya adalah asupan makan. Sebelum konsultasi, responden diminta untuk memfoto makanannya lalu diberikan konseling. Setelah konseling, responden diminta memfoto makanannya kembali untuk melihat apakah responden memperbaiki asupan makannya atau tidak. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama analisis situasi. Yang pertama gambaran umum wilayah administrasinya Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 248 desa dan 3 kelurahan. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Kondisi geografisnya, wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105.014 sampai dengan 105.045 bujur timur dan 5015 sampai 60 lintang selatan. Selanjutnya, Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa pulau terletak di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Katibung, Raja Basa, Ketapang, Bakauni. Nah, pulau terbanyak ada di Kecamatan Raja Basa, yaitu sebanyak 16 pulau. Di Kecamatan Raja Basa ada Pulau Sebesi, yaitu pulau yang terluas di Kabupaten Lampung Selatan. Ini ada peta Lampung Selatan. Lalu ada analisis derajat masalah kesehatan. Yang pertama ada mortalitas, yang pertama ada angka kematian ibu. Ini kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh. Nah ini ya, faktor-faktor penyebab kematian ibu pada saat masa kehamilan itu ada pendarahan, terjadi pada 3 orang di wilayah Puskesmas Penengahan, Puskesmas Ketapang, dan Waik Panji. Lalu ada eklamsia 6 orang, terjadi di wilayah Puskesmas Natar, RI Tanjung Sari Natar, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Katibung, dan Raja Basa dan Bakauni. Lalu jantung. Lalu ada angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Selatan. Dari tahun 2014, berdasarkan data yang terlaporkan, Puskesmas angka kematian balita sebanyak 98 orang dan dengan jenis kelamin laki-laki dan sebanyak 59 orang dengan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada angka kematian balita. Angka kematian balita di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 tercatat terjadi 90 kasus kematian balita. Lalu ada morbiditas atau angka kesakitan. Ini ada tabelnya, ada 10 besar penyakit di Kabupaten Lampung Selatan. Dari tabel di atas dapat digambarkan penyakit di Kabupaten Lampung Selatan terbanyak pada jenis kelamin perempuan, yaitu
119,906 penderita atau 52%, sedangkan pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 107,739 penderita atau 48%. Sementara untuk kondisi penyakit menular berikut ini ada di bawah nih kami jelaskan. Ada TB paru, ISPA, diare, kusta, difteri, tetanus, campak, hepatitis B. Lalu ada analisis lingkungan kesehatan. Persentase rumah sehat. Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai, dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Data persentase rumah sehat hasil inspeksi sanitasi per puskesmas disajikan. Ini nggak usah. Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang layak. Penyediaan air minum di Kabupaten Lampung Selatan saat ini sangat memprihatinkan. Saat ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang masih kekurangan pelayanan air bersih ataupun air minum dikarenakan eksplorasi sumber air yang berlebihan dan kehidupan masyarakat yang tidak bisa memberdayakan sumber air, sehingga kerusakan lingkungan terjadi setiap daerah. Nih, data tahun 2014 menunjukkan 685,501 penduduk yang memiliki akses air minum dengan berbagai macam sarana air minum. Terdapat 156.338 sarana yang memenuhi syarat, diantaranya sumur gali 152.772 atau 97,7%, sarana, terus sumur bor ada 1.557, mata air terlindungi ada 329, air hujan ada 428, dan PDAM ada 1.252. Lalu ada persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak atau jamban sehat. Nah, data tahun 2014 di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 972.579 jiwa pengguna fasilitas sanitasi jamban yang memiliki sanitasi layak 542.262 jiwa dari 160.101 sarana yang memenuhi syarat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Di antaranya menggunakan jamban leher angsa dan 144.215 menggunakan jamban cemplung. 15.886. Tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan sehat. Data yang diolah dari laporan Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 TUPM yang ada sebanyak 632 TUPM memenuhi syarat kesehatan sejumlah 479. Selanjutnya ada analisis perilaku kesehatan. Nah, persentase rumah tangga ber-PHBS di Lampung Selatan tahun 2014 di 26 puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan dari 240.768 rumah tangga, 240.114 atau 99,7% rumah tangga terpantau dan ber-PHBS 161.830, sedangkan 78,284.000 masih memerlukan pembinaan dan penyuluhan rumah tangga untuk PHBS. Ini selanjutnya ada analisis partisipasi. Selanjutnya analisis partisipasi. Untuk yang pertama yaitu ibu hamil, kategorinya penerima manfaat, karakteristiknya menginginkan kualitas hidup yang lebih sehat dan baik. Lalu interestnya melahirkan dengan selamat, bayi sehat dan tidak BBLR. Lalu motivasinya mendapatkan informasi tentang pengetahuan gizi, attitude-nya menerima dan menerapkan informasi yang didapat. Lalu potensialnya memiliki rasa ingin tahu tentang gizi, memiliki rasa keinginan akan kesehatannya. Lalu weakness-nya pengetahuan yang mungkin masih kurang. Lalu implikasi for project-nya menjadikan ibu hamil sebagai sasaran utama untuk meningkatkan pengetahuan serta melakukan perbaikan gizi. Lalu yang kedua ada keluarga, kategorinya pendukung, karakteristiknya menyediakan makanan atau sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan membantu ibu hamil dalam hal
dalam hal lainnya. Lalu interestnya ke atas menginginkan keluarga yang tercukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan yang kedua, memberikan motivasi bagi ibu hamil. Lalu motivasi mendapatkan informasi tentang pengetahuan gizi, attitude-nya menerima dan membantu ibu hamil menerapkan informasi yang didapat. Lalu strength-nya memiliki kasih sayang terhadap keluarga khusus ibu hamil. Lalu negatifnya pengetahuan yang mungkin masih kurang. Lalu implikasinya sebagai pihak pendukung untuk terlaksananya program serta meningkatkan pengetahuan keluarga ibu hamil. Lalu yang ketiga yaitu kader posyandu sebagai faktor pendukung. Karakteristiknya memiliki keterampilan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan serta pengetahuan yang luas. Interestnya menambah wawasan tentang gizi khususnya stunting. Motivasinya ingin memberikan informasi gizi dan kesehatan lebih luas untuk memperbaiki gizi balita. Attitude-nya membantu ibu hamil mendapat informasi. Lalu positifnya terpercaya dalam hal pemberian pelayanan serta edukasi. Negatifnya bisa terjadi bias karena faktor-faktor tertentu. Implikasinya sebagai pihak pendukung untuk terlaksananya program. Lalu selanjutnya ada tokoh masyarakat sebagai pendukung. Karakteristik dipercaya masyarakat sekitar. Interestnya memberikan kepercayaan kepada warganya tentang program yang diadakan. Motivasinya membantu pelaksanaan program. Ke bawah attitude-nya tidak ada. Lalu positifnya dapat ikut serta atau mengikuti kegiatan yang berlangsung. Implikasinya sebagai pihak pendukung untuk terlaksananya program. Next. Selanjutnya, tenaga kesehatan sebagai faktor pendukung karakteristiknya memiliki keterampilan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan serta pengetahuan yang luas. Interestnya menambah wawasan tentang gizi khususnya stunting. Motivasi ingin memberikan informasi gizi dan kesehatan lebih luas untuk memperbaiki gizi balita. Attitude-nya membantu ibu hamil mendapatkan informasi. Positifnya terpercaya dalam hal pemberian pelayanan serta edukasi. Negatifnya bisa terjadi bias karena faktor-faktor tertentu. Implikasinya sebagai pihak pendukung untuk terlaksananya program. Selanjutnya ada problem 3. Nah, ini status yang pertama ada status sosial ekonomi. Kalau status sosial ekonomi itu mempengaruhi rendahnya tingkat ketahanan pangan. Kalau status sosial ekonominya rendah, tingkat ketahanan pangannya juga rendah. Lalu status sosial ekonomi juga mempengaruhi rendahnya informasi terkait gizi dan kesehatan. Nah, rendahnya tingkat ketahanan pangan mempengaruhi asupan zat gizi yang tidak tercukupi. Lalu ini asupan zat gizi yang tidak tercukupi mempengaruhi tingginya prevalensi kek pada ibu hamil. Lalu ada rendahnya informasi terkait gizi dan kesehatan. Nah, kalau informasi terkait gizi dan kesehatannya rendah, maka ibu hamil mungkin tidak minum tablet tambah darah. Nah, lalu tingginya prevalensi anemia. Lalu kalau prevalensi anemia tinggi, terjadi kek juga. Lalu ada rendahnya informasi terkait gizi dan kesehatan juga ini dapat mempengaruhi usia ibu hamil yang terlalu muda. Kalau terlalu muda juga dapat menambah tingginya prevalensi kek pada ibu hamil. Lalu objektif 3-nya ada meningkatnya status sosial ekonomi, lalu meningkatnya ketahanan pangan keluarga, asupan zat gizi tercukupi, lalu meningkatnya ibu hamil yang minum tablet tambah darah, menurunnya prevalensi kejadian anemia, lalu meningkatnya informasi terkait gizi dan kesehatan, menurunnya prevalensi ibu hamil dengan usia muda, lalu menurunnya prevalensi kek pada ibu hamil. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Mutia. Selanjutnya, analisis penyebab masalah dikaitkan dengan AIK al-Islam. Penyebab masalah KIK pada ibu hamil yaitu pola konsumsi, penyakit infeksi, sosial ekonomi termasuk pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendidikan, kantong makanan. Pandangan Islam tentang pola makan KIK pada ibu hamil, yang artinya tidak ada sesuatu yang dipenuhkan lebih buruk dari perut. Kalaupun terpaksa dipenuhkan, maka biarlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan.
Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan kita untuk makan yang cukup dan tidak memenuhi perut kita dengan makanan, tetapi dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Pembatasan makanan tidak berarti anjuran untuk menahan lapar terus-menerus membuat orang lapar gizi. Al-Hadis mengajarkan untuk makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Namun yang dimaksud lapar di sini bukanlah lapar dalam pengertian lapar gizi. Dengan demikian, Islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Untuk kesehatan ibu selama kehamilan maupun pertumbuhan dan aktivitas diferensiasinya janin, maka ibu dalam keadaan hamil harus cukup mendapat makanan bagi diri sendiri maupun bagi janinnya. Makanan yang bisa dikonsumsi baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dengan zat gizi dan energi agar ibu dan janin dalam keadaan sehat. Selanjutnya, penetapan tujuan dan sasaran. Menggunakan metode matematik, yang pertama itu masalah KEK pada ibu hamil 26,85%, untuk magnitudenya 5, severity-nya 4, probability-nya 3, communicative and political concern-nya 3, affordable-nya 2, jumlahnya 360. Untuk nomor 2, gizi kurang 11,04%, magnitudenya 3, severity-nya 3, probability-nya 3, communicative and political concern-nya 3, dan affordability-nya 2, dengan jumlah 162. Nomor 3, obesitas dengan 6,68% dengan magnitudenya 2, severity dan vulnerability-nya sama 3, communicative and political concern-nya 4, dan affordability-nya 2, dengan jumlah 144. Dan terakhir yaitu gizi buruk persen 2,88% dengan magnitudenya 3, severity dan vulnerability-nya sama dengan 3, communicative and political-nya 4, affordability-nya 2, dengan jumlah 72. Berdasarkan hasil scoring dengan metode matematik di atas didapatkan kreatif masalah dari masalah gizi pralansia adalah masalah KIK pada ibu hamil dengan skor total 360 poin. KIK pada ibu hamil harus diperbaiki agar tidak memperparah atau memperbanyak masalah lainnya. Lanjut. Implementasi program. Yang pertama, nama program penyuluhan. Sasaran programnya itu ibu hamil KEK. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi dan kesehatan, dan deskripsi program penyuluhan dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk nomor 2, konsultasi asupan makan. Sasaran sama ibu hamil KEK. Tujuannya untuk memberikan konseling pada ibu hamil terkait asupan makan sehari-hari. Deskripsinya atau konsultasi dilakukan melalui grup WhatsApp pada tiap individu ibu hamil. Selanjutnya, asesmen bobot program intervensi. Nama programnya itu yang pertama, penyuluhan. Sasaran program ibu hamil KEK. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi dan kesehatan dengan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, waktu dan tempat 30 menit di Zoom Meeting. Biaya 0, deskripsi program. Program ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan 30 responden, yaitu ibu hamil yang berisiko stres. Selanjutnya, next di Selanjutnya itu nomor 2, konsultasi asupan makan. Ibu hamil K tujuannya untuk memberikan konseling pada ibu hamil terkait asupan makanan sehari-hari. Menggunakan tanya jawab, waktu menyesuaikan grup WhatsApp, dan program ini dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan 30 responden, yaitu ibu hamil yang berisi KEK. Lanjut, Di. Deskripsi komponen, tujuan
Yang pertama, penyuluhan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang KEK, langkah-langkah kegiatan yaitu persiapan, menyiapkan materi atau informasi yang akan diberikan, pelaksanaan, mengundang ibu hamil, pembukaan, memberikan materi edukasi tentang gizi dan kesehatan, melakukan diskusi dengan ibu hamil, melakukan pengisian pretest dan post-test, strategi kegiatan, instansi atau personal langsung mahasiswa, target sasaran langsung, ibu hamil yang berisiko KEK, waktu 30 menit, sumber, jenis dan jumlah, menyesuaikan, sumbernya mahasiswa. Next, Di. Yang selanjutnya itu ada tanggung jawab, penutupan, monitoring, dan evaluasi. Nah, yang kedua, konsultasi asupan makan ibu hamil, yaitu meningkatkan perilaku mengenai pemilihan makanan bergizi seimbang, persiapan meminta izin kepada ibu hamil terkait konseling, membuat grup WhatsApp, pelaksanaannya, mengundang ibu hamil ke grup WhatsApp, perkenalan, meminta ibu hamil memfoto makanannya, melakukan konseling, meminta ibu hamil, next, Di. Meminta ibu hamil memoto kembali makanan setelah melakukan konseling. Motifnya itu keantusiasan peserta untuk mengikuti kegiatan yang diadakan. Instansi personal itu mahasiswa, ibu hamil yang berisiko KEK, waktunya menyesuaikan, dan sumbernya mahasiswa. Next, Di. Yang keempat, ada tabel Hipopok, nama kegiatan, penyuluhan dan konseling asupan makanan ibu hamil tempat Lampung Selatan. Input, penyuluhan personal langsung, mahasiswa, proses persiapan mengundang seluruh ibu hamil yang berisiko KEK, menyiapkan materi informasi yang akan diberikan, outputnya 80% peserta hadir, 80% adanya peningkatan pengetahuan, dan outcome-nya pengetahuan ibu hamil meningkat. Personal pendukung, alat, bahan, jumlah dana, Zoom atau Google Meeting, jumlah dana 50.000. Pelaksanaan mengundang ibu hamil, pembukaan materi edukasi tentang gizi dan kesehatan, melakukan diskusi dengan ibu hamil, melakukan pengisian pretest dan post-test, tanya jawab. Sumber. Next, Di. Sumber mahasiswa, lokasi Kabupaten Lampung Selatan, motifnya kehadiran peserta, antusiasme peserta untuk mengikuti kegiatan yang diadakan selanjutnya. Waktunya 30 menit. Konsultasi personil langsung mahasiswa, alat dan bahan, grup WhatsApp, jumlah dana 50.000 mahasiswa, sumbernya mahasiswa. Persiapan meminta izin kepada ibu hamil terkait konseling, membuat grup WhatsApp, pelaksanaan, mengundang ibu hamil ke grup WhatsApp, perkenalan, meminta ibu hamil memfoto makanannya, 80% aktif dalam kegiatan. Adanya perbaikan asupan makanan setelah dilakukan konseling, perbaikan asupan makanan ibu hamil. Next. Selanjutnya, PPM atau Project Planning Metric. Summary of Object. Overall goal menurunkan prevalensi KEK pada ibu hamil. Indikator of Objective, prevalensi KEK pada ibu hamil menurun 80%. Mean of Verification, Nutrition and Healthy Survey. Important Assumption, keyakinan keluarga ibu hamil bahwa sudah memberikan atau menyediakan makanan sehat. Project purpose-nya meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang KEK, meningkatnya pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang. Indikatornya
meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang KIK hingga 80%, meningkatnya pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang hingga 80%, means of verification-nya berdasarkan pretest dan post-test, berdasarkan foto makanan ibu setelah konseling. Important assumption-nya ini, pada saat kegiatan terdistraksi dengan lingkungan sehingga tidak memperhatikan pada saat kegiatan. Result, menurunkan prevalensi KIK pada ibu hamil, adanya peningkatan pengetahuan setelah edukasi, indikator peningkatan status gizi ibu hamil hingga 80%, pengetahuan ibu hamil tentang KIK meningkat 80%, perilaku mengenai pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang, means of verification yaitu nutrition and healthy survey berdasarkan pretest dan post-test, data hasil konseling, pada saat kegiatan terdistrik dengan lingkungan sehingga tidak memperhatikan pada saat keinginan, kegiatan, terjadinya bencana alam, terjadi kebakaran, kendala cuaca. Selanjutnya, adanya perubahan perilaku mengenai pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang. Aktif satunya, edukasi atau penyuluhan ibu hamil tentang KIK, input sumber dana, MC 100.000, pemateri formulir pretest, mahasiswa, target peserta 30 orang, media, PPT, poster, atau soft file. Outputnya, ibu hamil wajib hadir dan Zoom yang diselenggarakan, memahami materi, mampu bekerja sama pada saat kegiatan dilaksanakan. Aktif duanya, konsultasi melalui grup WhatsApp, dibagi menjadi 5 grup, 1 grup berisi 6 ibu hamil dan 1 mahasiswa. Inputnya peralatan handphone, target peserta 30 ibu hamil, media WhatsApp. Outputnya, ibu hamil wajib aktif di grup dan mampu bekerja sama pada saat kegiatan diadakan. Next. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pertama penyuluhan jadwal pelaksanaan 10 Juli 2021, metode presentasi, diskusi tanya jawab, monitoring kehadiran ibu hamil saat penyuluhan, peningkatan pengetahuan ibu hamil yang hadir, evaluasi beberapa ibu tidak menghadiri penyuluhan, pengetahuan ibu hamil meningkat sebanyak 85,3%. Yang kedua, konsultasi asupan makan, jadwal pelaksanaan 17-19 Juli 2021, monitoring seluruh ibu hamil mendapat konseling, evaluasinya ibu hamil menerapkan perilaku makan bergizi dan seimbang setelah diberikan konseling. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan laporan program yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh antusias responden yang mengikuti beberapa kegiatan kami dan dapat dilihat dari dukungan serta arahan responden kepada mahasiswa yang sangat membantu dalam menjalankan program. Hasil dari program yang telah dijalankan, pengetahuan ibu hamil meningkat sebanyak 85,3% dan ibu hamil menerapkan perilaku makan bergizi dan seimbang setelah diberikan konseling. Sarannya, program lebih baik dilaksanakan secara tatap muka, pelayanan di posyandu lebih ditingkatkan, sering melakukan pemeriksaan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil. Lalu ini ada daftar pustakanya, lalu ini ada lampiran hasil pretest dan post-test, lalu ini ada lampiran perizinan kami, perizinan ini untuk konsultasi. Nah, lalu di sini ada lampiran hasil konsultasinya. Ini ada foto sebelum foto makanan sebelum konsultasi, lalu ini ada komentar konseling kami, lalu ini ada foto makanan setelah konsultasi. Jumlah respondennya itu ada 30 ibu hamil. Baik. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah atau kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, foto yuk. Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh ibu-ibu.
Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara kami, yaitu edukasi terkait kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Lampung Selatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Gizi. Kami di sini ingin menyampaikan materi terkait kek pada ibu hamil. Nah, sebelum materi dimulai, ibu-ibu boleh mengisi pretest dulu yang telah kami siapkan. Linknya ada di kolom chat ya, Bu. Kami beri waktu 3 menit untuk mengisi. Silakan ibu-ibu. Ininya tolong dikirim ya. Nah, waktu untuk mengisi pretest sudah habis ya ibu-ibu. Materi kita mulai saja ya. Saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Bella. Maaf, dia harusnya saya. Oh, iya, Anissa ya. Screen-nya muncul ya? Udah belum? Belum. Belum, Dik. Oh iya, bentar ya. Udah? Udah. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu semua, apakah ibu ada yang mengerti apa itu KK? Nggak tahu. Saya belum tahu, Dek. Apa kayak itu ya? Saya kurang tahu deh. Baik, saya jelaskan ya ibu-ibu. Next. Jadi, KK itu adalah kekurangan energi kronik, keadaan di mana ibu mengalami malnutrisi yang disebabkan
kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun atau kronik yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut. Ambang batas lila wanita usia subur dan ibu hamil dengan resiko KEK adalah 23,5 cm, di mana seseorang dikatakan KEK ketika lila kurang dari 23,5 cm. Artinya, wanita tersebut mempunyai risiko KEK dan diperkirakan akan melahirkan BBLR. BBLR mempunyai risiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Lila digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas pada wanita hamil. Ketebalan lipatan kulit dan lingkar lengan atas tengah adalah pengukuran secara tidak langsung untuk menilai dua komponen penting dalam tubuh, yaitu massa lemak bebas dan lemak bebas. Alasan mengapa mengukur kedua komponen ini penting adalah karena lemak merupakan bentuk penyimpanan energi utama serta massa lemak bebas. Sedangkan otot merupakan indikator yang baik untuk mengukur cadangan protein di dalam tubuh. Next. Selanjutnya ada penyebab kekurangan energi kronik atau KEK. Yang pertama ada pendapatan ibu hamil. Pendapatan keluarga yang terbatas sangat mempengaruhi kondisi suatu keluarga, termasuk status kesehatan dari seluruh anggota keluarga. Salah satunya yaitu dalam pemenuhan kebutuhan makanan yang memiliki nilai gizi dengan jumlah yang cukup. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka status gizi ibu hamil cenderung lebih baik sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk berisiko KEK dibandingkan dengan ibu hamil yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Lalu yang kedua ada pekerjaan ibu hamil. Bahwa ibu yang bekerja mempunyai tingkat pengetahuan lebih daripada ibu yang tidak bekerja, karena pada ibu yang bekerja akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga lebih mempunyai banyak peluang juga untuk mendapatkan informasi seputar keadaannya. Lalu yang ketiga ada tingkat pendidikan ibu hamil. Seseorang dengan pendidikan rendah belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi dibandingkan dengan orang lain yang pendidikannya lebih tinggi. Sekalipun berpendidikan rendah, kalau orang tersebut rajin mendengarkan atau melihat informasi mengenai gizi, pengetahuan gizinya akan menjadi lebih baik. Dipertimbangkan bahwa faktor tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah berisiko mengalami KEK dibandingkan yang berpendidikan tinggi. Latar belakang pendidikan seseorang merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan gizi. Karena seringkali masalah kesehatan dan gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang kesehatan dan gizi yang memadai. Lalu yang keempat ada usia ibu hamil. Kehamilan pada ibu yang berumur muda menyebabkan terjadinya kompetensi makanan antara janin dengan ibu yang masih dalam masa pertumbuhan. Ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi, bahkan ibu hamil yang umurnya terlalu muda dapat meningkatkan resiko KEK. Usia 20 hingga 35 tahun merupakan usia yang dianggap aman untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Karena usia kurang dari 20 tahun, kondisi fisik terutama organ reproduksi belum 100% siap menjalani masa kehamilan dan persalinan. Sedangkan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun merupakan keadaan yang dikategorikan dalam resiko tinggi terhadap kelainan bawaan serta ada penyulit selama kehamilan. Lalu yang kelima ada paritas atau jumlah anak. Ibu hamil yang mempunyai paritas lebih dari 4 orang lebih beresiko KEK dibandingkan dengan ibu yang mempunyai paritas kurang dari 4 orang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi kesehatan ibu hamil sangat dipengaruhi oleh umur, paritas atau jumlah anak, penyakit infeksi, dan riwayat kesehatan kehamilan seperti keguguran dan perdarahan. Bahkan ibu hamil mengalami KEK, faktor terlalu sering dan terlalu banyak melahirkan juga menjadi penyebab tidak langsung pada kematian ibu hamil. Lalu yang keenam ada jumlah zat yang dikonsumsinya kurang. Yang ketujuh ada mutu zat yang dikonsumsinya rendah. Yang kedelapan ada zat yang dikonsumsi gagal untuk diserap dan digunakan di dalam tubuh. Selanjutnya ada dampak kekurangan energi kronik atau KEK. Lahir mati yaitu KEK dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu hamil dan mengganggu kesehatan janin karena kondisi ini dapat menyebabkan persalinan menjadi lebih sulit. Yang kedua ada kelahiran prematur yaitu ketika ibu hamil menjalani persalinan yang terjadi 3 minggu atau lebih cepat dari perkiraan lahir.
Dengan kata lain, kelahiran prematur terjadi sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Sedangkan usia kandungan yang utuh yaitu 40 minggu. Yang ketiga ada gangguan pertumbuhan janin, yaitu pertumbuhan janin tidak maksimal bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lebih rendah. Keempat, terhambatnya perkembangan otak janin. Tidak hanya otak janin, tetapi perkembangan semua organ janin terganggu. Hal ini mempengaruhi kemampuan belajar, kognitif, serta anak berisiko mengalami kecacatan. Yang kelima, berat bayi lahir rendah atau BBLR, yaitu kondisi bayi yang terlahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi dengan berat badan lahir rendah akan tampak lebih kecil dari bayi yang lahir normal. Bayi tampak lebih kurus, memiliki kadar lemak tubuh yang rendah, serta ukuran kepala yang besar dan tidak proporsional. Yang terakhir, anemia pada bayi. Terjadi karena kadar hemoglobin yang menurun atau terlalu rendah. Penyakit ini juga bisa terjadi karena sel darah merah yang rendah. Anemia pada bayi bisa ditandai dengan beberapa gejala, yaitu mulai kulitnya yang terlihat lebih pucat, tubuh bayi lesu dan tidak bersemangat, penurunan nafsu makan, hingga mengalami gangguan pada tumbuh kembang. Next. Selanjutnya, akibat kekurangan energi kronik atau KEK, ada keguguran, pertumbuhan janin terganggu hingga bayi lahir dengan berat lahir rendah atau BBLR, perkembangan otak janin terlambat, hingga kemungkinan nantinya kecerdasan anak kurang, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, dan kematian bayi. Selanjutnya, pencegahan kekurangan energi kronik KEK pada ibu hamil umumnya terjadi sebelum masa kehamilan dimulai. Oleh karena itu, lakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi KEK pada ibu hamil dengan beberapa pencegahan di bawah ini seperti pemberian makanan tambahan PMT pada ibu hamil, ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga, perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan selanjutnya mengatasi gangguan kehamilan yang menyebabkan malnutrisi. Pencegahan KEK pada ibu hamil memerlukan perubahan pada pola konsumsi makanan yang dilakukan selama ini dan bukan merupakan hal yang instan. Pencegahan KEK pada ibu hamil memerlukan perubahan pada pola konsumsi makanan yang dilakukan secara berkesinambungan. Next. Selanjutnya, penanganan KEK pada ibu hamil. Kekurangan energi kronik KEK dapat dicegah dan ditangani melalui berbagai langkah, antara lain mengajarkan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang berpedoman umum gizi seimbang, hidup sehat, tunda kehamilan, dan memberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang yang diperlukan oleh ibu hamil tersebut. Selanjutnya yaitu ada zat gizi yang dibutuhkan ibu saat hamil. Yang pertama ada energi. Kebutuhan energi meningkat untuk pemeliharaan kesehatan ibu, pertumbuhan janin, pembentukan plasenta, pembuluh darah, dan jaringan
pembentukan plasenta, pembuluh darah, dan jaringan yang baru. Selain itu, tambahan kalori dibutuhkan sebagai tenaga untuk proses metabolisme jaringan baru. Sepertinya Mega ada masalah ya. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu-Ibu. Maaf, kendala jaringan. Selanjutnya yaitu zat gizi yang dibutuhkan hamil. Yang pertama ada energi. Kebutuhan mereka untuk pemeliharaan kesehatan hidup, pertumbuhan janin, pembentukan plasenta, pembuluh darah, dan jaringan yang baru. Selain itu, tambahan kalori dibutuhkan sebagai tenaga untuk proses metabolisme jaringan baru, persiapan persalinan, dan menyusui. Pada ibu hamil normal, diperlukan penambahan energi 180 kilokalori per hari pada trimester pertama dan 300 kilokalori per hari pada trimester 2 dan 3. Ibu hamil kek memerlukan tambahan energi sebesar 500 kalori per hari. Selanjutnya yaitu protein. Protein lebih banyak, kebutuhan protein lebih banyak sama kehamilan. Lalu protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Ibu hamil kek membutuhkan tambahan protein 20 gram per hari. Selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selain itu, lemak disimpan untuk persiapan ibu sewaktu menyusui. Kadar lemak akan meningkat pada kehamilan trimester ketiga. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit. Selanjutnya yaitu ada vitamin. Seperti asam folat, vitamin A, B, dan C, vitamin D, E, dan vitamin K. Vitamin B yaitu proses metabolisme membuat DNA dan sel darah merah dan metabolisme asam amino. Selanjutnya ada vitamin C. Manfaat dari vitamin C yaitu antioksidan, melindungi jaringan dari kerusakan, membentuk kolagen, menghantarkan sinyal kimia di otak, membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Kebutuhan vitamin C untuk ibu hamil kek yaitu 85 mg per hari. Selanjutnya ada vitamin A. Manfaat dari vitamin A yaitu meningkatkan fungsi penglihatan, imunitas, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan BBLR, bayi berat lahir rendah. Kebutuhan vitamin A untuk bu milk cake yaitu 300 sampai 350 mg per hari. Selanjutnya yaitu ada mineral. Mineral mencakup zat besi, zat seng, kalsium, yodium, fosfor, fluor, dan natrium. Di sini ada asam folat merupakan vitamin B berperan dalam perkembangan embrio. Asam folat mencegah neural tube defect atau cacat pada otak dan tulang belakang. Kekurangan folat menyebabkan prematur BBLR dan gangguan pertumbuhan janin. Kebutuhan bu milk cake yaitu untuk asam folat yaitu 600
miligram folat per hari. Selanjutnya ada besi. Manfaat dari besi yaitu memproduksi hemoglobin yang berperan membawa oksigen ke jaringan tubuh. Lalu kebutuhan zat besi sekitar 2 kali lipat pada saat kehamilan. Kebutuhan bumil kek pada zat besi yaitu 27 mg per hari. Selanjutnya yaitu ada kalsium, yaitu manfaat dari kalsium menguatkan tulang dan gigi, membantu pembuluh darah berkontraksi dan berdilatasi, selanjutnya yaitu mengantarkan sinyal saraf kontraksi otot dan sekresi hormon. Kebutuhan bumil pada kalsium yaitu 1000 mg per hari. Next. Makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil yaitu ada brokoli. Manfaat dari brokoli juga mengandung vitamin C yang berguna untuk membantu tubuh menyerap zat besi sehingga membantu menghilangkan sembelit dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Selanjutnya yaitu ada bayam, pisang, alpukat, jeruk, mangga, ubi, kacang-kacangan, daging tanpa lemak. Mengapa kita pakai daging tanpa lemak? Karena kelompok-kelompok makanan ini kaya dengan kandungan protein. Selain itu, kandungan zat besi sebagai mineral penting yang berguna dan dalam pembentukan sel darah merah. Selanjutnya yaitu ada ikan salmon, produk olahan susu, telur, buah kering. Buah kering itu bisa contohnya kurma. Lalu minum air putih yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya untuk ibu-ibu yang ingin bertanya bisa langsung tanya di kolom chat atau langsung ini aja ya Bu, on mic ya. Ibu-ibu, apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, ibu-ibu mohon untuk mengisi soal post-test ya Bu. Soal post-testnya akan kami share di kolom chat lagi. Tolong di-share ya. Untuk soal post-testnya udah ada di kolom chat ya. Ya, ibu-ibu silakan mengisi. Kami beri waktu 3 menit lagi.
waktu post-testnya sudah habis ya Ibu-Ibu. Terima kasih atas partisipasi Ibu-Ibu semua. Kami mohon maaf karena telah menyita waktunya. Dan mohon maaf juga jika mengganggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak semuanya. Iya Ibu, sama-sama.